Rania Putri, seorang kepala awak kabin senior yang berdedikasi, baru saja kembali setelah menyelesaikan penerbangan yang dibatalkan. Ia ingin sekali memberi kejutan untuk suaminya. Namun, yang menantinya justru kejutan dari sang suami yang tak pernah bisa ia bayangkan. Saat pintu kamar tidur terbuka, kenyataan kejam terhampar di depan matanya. Suami yang telah berjanji akan menemaninya seumur hidup, kini tengah memeluk mantan rekan kerjanya. Hati Rania hancur berkeping-keping, tetapi pada saat yang sama, momen itu menyalakan percikan hasrat untuk kehidupan yang berbeda di dalam dirinya. Pengumuman terdengar di seluruh terminal internasional Bandara Soekarno-Hatta. Suara penyiar wanita yang tenang itu membuat jantung Rania Putri berdebar lebih kencang dari biasanya. Penerbangan menuju Paris dengan nomor NK856D dibatalkan karena cuaca buruk. Para penumpang dimohon menuju meja informasi untuk arahan selanjutnya. Rania terdiam sejenak. Kedua matanya yang hitam dan dalam berkedip cepat. Wajahnya menunjukkan campuran antara kebingungan dan kelelahan. Sementara seluruh awak kabin menghela napas panjang penuh kekecewaan, sebuah pikiran tak terduga justru muncul di benaknya. Aku harus pulang. Mungkin Baskara akan senang jika aku membuatkannya makan malam spesial setelah sekian lama. Senyum tipis tersungging di bibir Rania. Dengan hati yang bersemangat, ia menarik kopernya dan meninggalkan bandara. Jantungnya berdebar penuh antisipasi. Di dalam taksi yang membawanya pulang, ia mengirim pesan WhatsApp kepada sahabatnya, Dewi Anggraini, yang bekerja di maskapai yang sama. Dewi, penerbanganku dibatalkan. Aku mau kasih kejutan buat Mas Baskara. Dia pasti senang sekali, kan? Senang apanya? Hati-hati, jangan sampai kamu yang malah dapat kejutan yang tidak terduga, balas Dewi, separuh bercanda, separuh serius. Rania hanya tersenyum dan menggelengkan kepala. Apartemen mewah mereka di jantung Jakarta, di kawasan SCBD. Rania selalu merasa bangga karena telah membangun istana kecil ini bersama suaminya. Setelah turun dari taksi, ia menarik napas dalam-dalam dengan perasaan haru. Mas Baskara pasti di rumah. Entah sedang bekerja atau beristirahat. Apa dia merindukanku? Dengan hati-hati, ia membuka pintu depan dengan kartu akses. Apartemen itu sunyi, hanya suara samar pendingin ruangan yang terdengar. Setelah meletakkan koper dan melepas sepatunya, Rania perlahan berjalan menuju kamar tidur. Pintunya sedikit terbuka, dan dari dalam terdengar suara tawa seorang wanita asing bercampur dengan suara pria yang sangat ia kenal. Rania tertegun. Langkahnya terhenti. Dengan tangan gemetar, ia mendorong pintu. Dan di depan matanya, terhampar pemandangan yang tak pernah ia bayangkan seumur hidupnya. Baskara Wijoyo, suami yang sangat ia cintai, tengah memeluk seorang wanita tanpa busana di atas tempat tidur. Namun, yang lebih menyakitkan adalah wajah wanita itu tidaklah asing. Dia adalah Maya Lestari, mantan rekan kerjanya yang dulu pernah ia anggap seperti adiknya sendiri. Keduanya menoleh ke arah Rania dengan kaget. Baskara panik dan melepaskan Maya, tetapi matanya masih menyisakan hasrat yang belum tersembunyi. Sebaliknya, Maya tampak tanpa dosa. Meskipun ia buru-buru menutupi dadanya dengan selimut, senyum menantang tersungging di bibirnya. Rania, kok kamu sudah pulang? Tanya Baskara terbata-bata. Suaranya syarat dengan kepanikan. Rania Putri membeku di tempatnya. Seluruh tubuhnya terasa dingin, dan jantungnya seolah diremas kuat oleh seseorang. Ia berusaha membuka mulut, tetapi suaranya bergetar. Apa ini? Kejutan yang kau siapkan untukku? Ruangan itu seketika dipenuhi keheningan yang menyesakkan. Bahkan suara jarum detik jam dinding terdengar keras, seirama dengan detak jantungnya yang menggila. Tanpa sedikit pun rasa bersalah, Maya justru mengangkat sudut bibirnya dan berkata dengan suara manja, Mbak Rania, kamu kan sering meninggalkan Mas Baskara sendirian. Aku hanya menemaninya, apa yang salah? Kata-kata itu menusuk hati Rania seperti belati. Ia terduduk lemas di lantai, matanya mulai berkaca-kaca. Kenangan saat mereka minum kopi bersama dan berjanji akan menjadi kakak adik selamanya kini kembali sebagai ejekan yang kejam. Tepat pada saat itu, terdengar ketukan dari luar. Itu adalah suara Ibu Tanti, tetangga sebelah mereka. Rania, sudah pulang ya?
Katanya penerbangannya dibatalkan? Rania buru-buru menyeka air matanya dan sedikit membuka pintu. Sambil memaksakan senyum, ia berkata, "Iya, Bu, baru saja sampai. Saya lelah sekali, besok kita mengobrol lagi ya." Setelah pintu tertutup, Rania bersandar di dinding. Air mata mengalir deras di pipinya. Rasa malu, marah, dan sakit yang tak terlukiskan bercampur aduk di dalam hatinya. Di dalam kamar, Baskara dengan panik mengenakan pakaiannya. Saat ia mencoba mendekat, Maya menahan lengannya. "Apa yang kau takutkan? Dia sudah melihat semuanya. Biarkan saja dia pergi sendiri." Rania mengangkat kepala dan menatap lurus ke arah mereka berdua. Tenggorokannya tercekat, tetapi suaranya tegas. "Kesalahanku adalah mempercayaimu. Dan kesalahanku adalah menganggapmu teman dan rekan yang baik. Pemandangan hari ini tidak akan pernah aku lupakan seumur hidupku." Ruangan itu kembali sunyi. Baskara menundukkan kepalanya, sementara Maya masih tampak tak peduli. Dan Rania Putri, dengan mata memerah dan hati yang hancur, berbalik pergi. Di luar jendela, gemerlap lampu kota Jakarta bersinar terang, tetapi di dalam hatinya, kegelapan baru saja dimulai. Setelah hening sejenak, Rania tak bisa lagi menahan emosinya yang meledak. Dengan mata memerah, ia menatap tajam suaminya dan meluapkan amarahnya dengan suara bergetar. "Bagaimana bisa kau melakukan ini? Mas Baskara, aku pulang lebih awal karena aku merindukanmu, karena aku ingin memberimu kejutan. Tapi apa ini?" Baskara dengan canggung mengusap-usap lengan bajunya. Wajahnya pias karena panik, tetapi tak lama kemudian, ia menarik napas dalam-dalam dan seolah berusaha mengembalikan ketenangannya, ia melontarkan kalimat dingin. "Kamu yang setiap hari terbang ke sana kemari, memangnya pernah peduli padaku? Aku kesepian, dan aku butuh seseorang di sisiku. Maya hanya ada di saat aku membutuhkannya." Kata-kata itu bagai siraman air es bagi Rania. Ia tertawa getir, tawa bercampur air mata yang membuat udara di ruangan itu semakin berat. "Kebutuhan yang kau maksud itu ternyata pengkhianatan? Lalu untuk siapa aku bekerja keras, terbang dari satu tempat ke tempat lain? Bukankah untuk menjaga rumah ini, untuk kita?" Maya, yang bersandar di tempat tidur, menyipitkan matanya dan menyeringai tanpa rasa bersalah sedikit pun. "Mbak Rania, bicaramu lucu sekali. Laki-laki itu butuh kasih sayang dan perhatian. Kalau kamu tidak bisa memberikannya, jangan salahkan orang lain. Sudah berapa lama kamu menelantarkan Mas Baskara, sekarang baru mau menyalahkan siapa?" Rania mengepalkan tangannya. Jari-jarinya gemetar hebat. Dengan mata memerah, ia merendahkan suaranya dan berkata, "Maya, sejak kau masuk ke kamar ini, kau bukan lagi temanku. Aku menyesal pernah menganggapmu adik." Suasana menjadi sedingin es. Baskara mengerutkan keningnya dan berteriak dengan nada jengkel, "Sudah cukup, Rania. Jangan membesar-besarkan masalah. Kalau kau diam saja, semua ini tidak akan menjadi apa-apa. Apa yang akan berubah kalau kau berteriak?" Ceklek. Pintu depan terbuka. Ibu Indah Wijoyo, Ibu Baskara, baru saja kembali dari pasar. Dengan kantong belanjaan di tangan, ia membeku sejenak melihat pemandangan tegang di depannya. "Ada keributan apa ini? Rania, kenapa kamu berteriak-teriak di dalam rumah?" Rania menoleh, menahan air mata, dan berkata dengan suara serak, "Ibu, aku baru saja melihat Mas Baskara dan Maya di dalam kamar tidur bersama." "Ibu, ini kenyataannya." Ibu Indah menyipitkan matanya. Setelah melirik sekilas putranya, ia berkata pada Rania dengan suara dingin dan tajam, "Perempuan yang tidak bisa menjaga suaminya sendiri mau menyalahkan siapa? Kamu yang setiap hari meninggalkan rumah, membiarkan anakku sendirian. Dia memang salah, tapi kesalahan terbesarmu ada padamu." Mendengar itu, Rania benar-benar hancur. Hatinya yang sudah robek seakan dicabik-cabik lagi. Air mata yang ia tahan akhirnya mengalir tanpa henti di pipinya. "Ibu, bagaimana bisa ibu berkata seperti itu? Saya sudah melakukan yang terbaik, saya tidak pernah menelantarkan siapapun di rumah ini. Bagaimana bisa? Ibu tega padaku?" Ibu Indah mengibaskan tangannya dan berkata dengan kejam, "Sudahlah, jangan merasa berjasa. Laki-laki itu butuh istri yang ada di sampingnya,
bukan istri yang terbang keliling dunia. Kalau kamu bijak menjaga rumah tangga, hal seperti ini tidak akan terjadi. Maya bangkit dari tempat tidur, tersenyum tipis, dan seolah menyiram bensin ke api. Ia berkata, "Sudahlah Bu, jangan terlalu menyalahkan Mbak Rania. Tidak semua orang bisa menjadi istri yang baik, kan? Ada orang yang memang lebih cocok berkeliaran di luar daripada menjaga rumah." Rania menoleh dan berkata dengan suara serak namun tegas, "Tutup mulutmu, Maya. Kau tidak punya hak untuk mengajariku cara menjadi seorang istri." Baskara mengerutkan keningnya dan berteriak, "Cukup, Rania Putri. Bisa tidak kau berhenti? Apa kau mau semua tetangga mendengarnya?" Teriakannya bercampur dengan isak tangis Rania. Malam itu, apartemen mewah di SCBD berubah menjadi neraka. Kata-kata tajam dari suaminya, wanita yang pernah ia sebut teman, dan ibu mertuanya, mendorong Rania ke tepi jurang. Rania terduduk di lantai, menatap kosong ke udara, hatinya hancur oleh rasa sakit. Mungkin, pernikahan ini benar-benar berakhir pada saat ini. Di luar jendela, pemandangan malam Jakarta masih bersinar terang, tetapi bagi Rania, semua itu hanyalah kegelapan pekat tanpa jalan keluar. Sejak malam itu, rumah yang dulu hangat kini dipenuhi keheningan yang menyesakkan. Baskara tidak lagi berusaha memberikan alasan. Ia pergi pagi-pagi dan pulang larut malam tanpa penjelasan apapun. Jika Rania menunggunya hingga larut, yang terdengar hanyalah suara pintu depan terbuka dan langkah kaki berat melintasi ruang tamu. Ia bahkan tidak menatap Rania atau bertanya sepatah kata pun, hanya diam-diam berganti pakaian dan pergi tidur. Rania berusaha menguatkan hatinya dan tetap menyiapkan makan malam, tetapi meja makan selalu dingin tak tersentuh. Hanya ia sendiri yang duduk di meja makan yang kosong, menelan nasi dalam diam. Di satu sisi hatinya, ia berharap suaminya akan sadar dan setidaknya mengucapkan satu kata maaf yang tulus. Namun, yang ia dapatkan hanyalah sikap dingin Baskara yang semakin menjauh, seolah mereka adalah orang asing yang tinggal di rumah yang sama. Suatu sore, saat sedang mengemasi barang untuk penerbangan berikutnya, ponsel Rania berdering. Pesan WhatsApp dari nomor tak dikenal, tetapi dari gaya bahasanya, ia langsung tahu siapa pengirimnya. "Mbak Rania, sudahlah, lepaskan saja. Orang yang dibutuhkan Mas Baskara itu aku, bukan kamu. Saat kamu pergi, aku yang setiap hari ada di sampingnya. Terimalah kenyataan dengan lapang dada." Rania menggenggam erat ponselnya. Tangannya gemetar karena marah. Dulu, di pertemuan rekan kerja, Maya selalu tersenyum dan memanggilnya Mbak Rania. Kini, tulisan-tulisan menantang itu bagai belati yang menusuk lebih dalam ke luka yang belum sembuh. Malam itu, saat Baskara baru saja tiba di rumah, Rania memberanikan diri untuk membuka suara. Suaranya serak tetapi tegas. "Mas Baskara, sampai kapan aku harus berpura-pura tidak tahu? Apa kau juga setuju Maya mengirimiku pesan kurang ajar seperti ini?" Baskara menghentikan langkahnya. Matanya sempat goyah, tetapi ia segera membuang muka. Ia menjawab dengan ketus, "Jangan membesar-besarkan masalah. Soal Maya, biar aku yang bicara padanya. Urus saja pekerjaanmu sendiri." Rania membeku di tempatnya. Keheningan yang berat menekan ruangan itu. Ia menatap dalam-dalam wajah pria yang pernah ia percayai sepenuhnya. Kini, wajah itu hanya menunjukkan jarak dan ketidakpedulian, tak ada sedikit pun jejak cinta yang tersisa. Larut malam, Rania duduk sendirian di dekat jendela apartemen SCBD, menatap gemerlap lampu kota. Ia bertanya pada dirinya sendiri dalam diam. Apa yang salah denganku? Ataukah sejak awal, dia memang tidak membutuhkanku? Ponselnya berdering lagi. Pesan kali ini membuatnya menggigit bibir dengan keras. Jangan terus bergantung padanya. Mas Baskara sudah memilihku. Semakin kau menahannya, kau hanya akan terlihat menyedihkan. Lepaskan saja. Provokasi Maya sudah keterlaluan, ia memanfaatkan kebisuan Rania sebagai kesempatan. Tulisan-tulisan jahat itu bagai menabur garam di atas luka, mendorong Rania ke tepi jurang penderitaan. Namun, alih-alih meratap, Rania diam-diam menyeka air matanya, tatapannya mengeras, dan sebuah suara tegas bergema di dalam hatinya. "Baik. Jika kalian ingin merampas segalanya dariku, aku juga tidak akan menahannya lagi. Aku akan melepaskannya.
Pikiran untuk mengakhiri pernikahan ini dengan caranya sendiri untuk pertama kalinya muncul dengan jelas di benaknya. Tidak ada lagi harapan yang bisa ia lihat dari pria yang tidur di kamar sebelah. Dan di tengah keheningan malam Jakarta, Rania sadar. Jalan di depannya tidak akan pernah sama lagi. Pagi di akhir pekan, Rania duduk sendirian di sebuah kafe kecil di Jakarta Selatan. Wajahnya pucat dan matanya cekung karena tidak tidur berhari-hari. Ia memesan kopi hitam, tetapi hanya mengaduknya tanpa meminumnya. Dewi Anggraini, rekan lama sekaligus sahabat baiknya, masuk dengan tergesa-gesa sambil membawa tas kerja. Ia langsung meletakkan tasnya di kursi dan duduk di seberang Rania, menatap sahabatnya lekat-lekat. Ya Tuhan, Rania. Kamu kenapa begini? Kamu kurus sekali dalam beberapa hari. Apa ada masalah yang tidak bisa kamu ceritakan padaku? Rania menunduk dalam diam. Bibirnya bergetar. Setelah beberapa saat, ia akhirnya membuka suara dengan serak. Mbak Dewi, kamu benar. Aku tidak tahan lagi. Mas Baskara dan Maya. Mereka benar-benar mengkhianatiku. Mendengar itu, Dewi terdiam sejenak. Ia mengulurkan tangannya di atas meja, menggenggam lembut tangan Rania, lalu mengangguk. Dengan suara serius, ia berkata, sebenarnya aku sudah curiga sejak lama. Aku tidak memberitahumu karena takut kamu terluka. Aku beberapa kali melihat mereka bersama, Mas Baskara dan Maya. Kedekatan mereka bukan seperti rekan kerja biasa. Mereka sering berbisik dan tertawa bersama di lobi kantor. Rania tertegun. Matanya membelalak, dan ia menggenggam erat sendok di tangannya. Suaranya pecah. Jadi, aku sudah dibohongi sejak lama? Betapa bodohnya aku, Mbak. Dewi menghela napas dan menepuk pelan bahu sahabatnya. Rania, jangan salahkan dirimu. Yang salah itu mereka, bukan kamu. Kamu tulus dan berkorban untuk keluarga. Itu bukan kesalahan. Yang salah adalah Baskara dan Maya. Yang satu pengkhianat, yang satu perusak. Mereka tidak pantas kamu pikirkan lagi. Rania menggigit bibirnya. Air mata menggenang di pelupuk matanya, tetapi ia mengangkat kepalanya. Suaranya serak tetapi tegas. Tapi aku merasa sangat tidak adil. Cinta dan kepercayaan selama bertahun-tahun hancur dalam sekejap. Aku tidak tahan dengan amarah ini, Mbak. Dewi menatap lurus sahabatnya. Tatapannya mantap. Semakin kamu marah, kamu harus hidup lebih baik. Lebih tegar. Kamu harus bangkit dengan kepala tegak. Jangan biarkan mereka melihatmu hancur. Lakukan ini untuk dirimu sendiri dan untuk masa depanmu. Di tengah kafe yang ramai, meja mereka dipenuhi ketegangan. Rania menyeka air matanya dan perlahan mengangguk. Meskipun rasa sakit masih ada di matanya, secercah cahaya mulai terlihat. Cahaya kesadaran. Terima kasih, Mbak. Sepertinya aku juga sudah tidak bisa menahannya lagi. Aku harus memilih jalan yang lain. Dewi menggenggam erat tangan sahabatnya dan berkata dengan tegas, benar, aku akan ada di sampingmu. Percayalah padaku, Rania. Akhir dari seorang pengkhianat tidak akan pernah baik. Di luar jendela, mobil-mobil berlalu lalang dengan sibuk. Rania memejamkan mata dan menghela napas panjang. Ia tahu jalan di depannya akan sulit, tetapi setidaknya sekarang ia punya seseorang yang benar-benar memihaknya. Sabtu malam. Sebuah hotel mewah di pusat kota Jakarta bersinar dengan cahaya gemerlap. Perusahaan properti milik Baskara Wijoyo sedang mengadakan pesta besar untuk para mitranya. Dari kejauhan, Rania masuk bersama suaminya. Gaun panjang berwarna mutiara menonjolkan lekuk tubuhnya dan menarik perhatian banyak orang. Namun, sebelum sempat menggandeng tangan istrinya, Baskara melepaskannya dan berbalik menyambut Maya Lestari, yang mengenakan gaun merah mencolok. Ia membungkuk ke arah Maya dan berbisik mesra. Wajah mereka penuh tawa, sementara Rania seolah menjadi bayangan di belakang mereka. Rania menghentikan langkahnya sejenak. Hatinya terasa perih, tetapi ia segera menguasai diri dan mempertahankan senyum tipis. Ia tahu, menunjukkan kelemahan di tempat seperti ini hanya akan mempermalukan dirinya sendiri. Teman-teman dan mitra Baskara mendekat. Seorang pria parubaya berjabat tangan dengan Baskara, lalu melirik Rania dan mengangkat sudut bibirnya. Oh,
Jadi ini istri Pak Baskara? Cantik sekali. Tapi kudengar Mbak Rania ini selalu sibuk terbang, ya? Jarang di rumah, jadi mungkin hanya pajangan saja? Tawa meledak di sekitar mereka. Udara di sekitar Rania seolah membeku. Maya sengaja menyela dengan suara manis namun penuh makna, iya, Mbak Rania kan sibuk keliling dunia. Jadi, urusan menjaga Mas Baskara harus diserahkan pada orang lain. Kata-kata itu bagai pisau yang tajam dan kejam. Baskara, alih-alih membela istrinya, justru ikut tertawa dan berkata separuh bercanda, wanita cantik kalau terlalu sering meninggalkan rumah, akhirnya hanya enak dipandang. Tidak bisa menghangatkan keluarga. Kata-kata itu menusuk telinga Rania. Setiap kata bagai menabur garam di atas luka. Ia menggenggam erat gelas anggur di tangannya hingga buku-buku jarinya memutih, tetapi alih-alih menangis atau melarikan diri, ia mengangkat kepalanya. Dengan senyum yang angkuh dan tegas, ia berkata, benar. Saya sering meninggalkan rumah. Tapi setidaknya, saya tidak hidup bergantung pada belas kasihan atau kedudukan orang lain. Jawaban itu membuat suasana meja menjadi dingin seketika. Beberapa orang menatapnya dengan campuran rasa kaget dan malu. Wajah Maya sedikit memerah, tetapi ia tetap tersenyum palsu dan bergelayut di lengan Baskara untuk memamerkan posisinya. Dewi Anggraini, yang kebetulan hadir di pesta itu sebagai tamu, berdiri diam dari kejauhan. Melihat sahabatnya yang tidak kehilangan ketenangan di tengah tatapan banyak orang, ia menghela napas. Matanya penuh kekhawatiran. Selama pesta berlangsung, Rania diam-diam menyingkir ke belakang aula. Suara musik yang merdu tidak bisa meredam bisikan-bisikan jahat yang terdengar di balik keramaian. Hatinya sakit seperti diiris pisau, tetapi api berkobar di matanya. Api harga diri yang diinjak-injak. Ia berjanji pada dirinya sendiri. Jika ini penghinaan yang ingin dia berikan padaku, aku tidak akan membiarkannya berlarut-larut. Aku akan mengakhirinya dengan tanganku sendiri. Malam Jakarta di luar begitu gemerlap, tetapi di dalam hati Rania Putri, sebuah keputusan besar perlahan-lahan mengeras. Malam itu, setelah pesta yang memalukan, Rania berbaring di tempat tidur, tak bisa tidur. Ejekan teman-teman suaminya, tawa sinis, dan pemandangan Baskara yang secara terbuka menggandeng tangan Maya, terus terbayang jelas di benaknya. Ia berguling gelisah, membasahi bantal dengan air mata. Menjelang subuh, Rania bangkit. Matanya merah. Ia membuka laci meja, mengambil selembar kertas putih, dan dengan tangan gemetar, ia memegang pena. Setiap huruf yang ia tulis seolah mengiris hatinya. Surat gugatan cerai. Di dalam ruangan yang sunyi, hanya suara pena menggores kertas yang terdengar. Setiap baris adalah rasa sakit sekaligus pembebasan. Setelah selesai, ia melipat kertas itu dan memasukkannya ke dalam amplop. Napasnya berat, tetapi tatapannya tegas. Lebih baik kehilangan segalanya daripada diinjak-injak satu hari lagi. Malam harinya, Baskara pulang. Ia berbau alkohol, dasinya longgar, dan senyum puas terlukis di wajahnya. Melihat Rania duduk rapi di meja makan, Baskara mengangkat alisnya dan bertanya acuh tak acuh, kenapa serius begitu? Mau menuntut apa lagi? Rania, tanpa menjawab, mendorong amplop itu ke arahnya. Suaranya rendah tetapi mantap. Surat gugatan cerai. Tanda tangani. Baskara terkejut sesaat, tetapi kemudian tertawa mengejek. Ia membuka amplop, membacanya sekilas, lalu melemparkannya dengan kasar ke atas meja. Kau pikir apa yang akan tersisa jika kau meninggalkanku? Rumah ini, semua aset ini, atas namaku. Apa kau bisa bertahan hidup dengan tangan kosong? Rania menatap lurus mata suaminya. Suaranya serak tetapi kokoh. Aku tidak butuh apa-apa selain kebebasan. Satu-satunya yang ingin aku lindungi adalah harga diriku. Baskara tertawa keras dan bersandar di kursi. Suaranya penuh dengan penghinaan dan kesombongan. Baik. Kalau mau cerai, akan aku tanda tangani, tapi jangan menyesal nanti. Kau pikir ada pria yang mau dengan seorang janda? Kata-kata itu bagai tamparan, tetapi Rania tidak menundukkan kepalanya. Ia berdiri dan berkata dengan tegas, aku tidak akan menyesal.
Penyesalan terbesarku adalah memberikan masa mudaku pada orang sepertimu. Ruangan itu sunyi. Baskara terdiam sejenak, matanya menunjukkan keterkejutan, tetapi ia segera membuang muka dan menuang minuman, berpura-pura tenang. Rania berbalik dan berjalan ke balkon. Angin malam Jakarta meniup kering sisa-sisa air matanya. Pada saat itu, ia merasa hatinya menjadi lebih ringan. Masa depannya tidak pasti, tetapi setidaknya ia telah memilih jalannya sendiri. Aku bisa melakukannya. Rania berjanji pada dirinya sendiri, mengepalkan tangannya seolah menguatkan keyakinan pada kehidupan baru. Setelah menyerahkan surat cerai, Rania mulai mengemasi barang-barangnya, seragam pramugari yang familiar, koper, dan beberapa barang pribadi dimasukkan ke dalam kardus. Apartemen mewah di SCBD yang dulu penuh tawa kini terasa kosong dan menyeramkan. Pagi harinya, saat Rania menarik kopernya keluar, ia berpapasan dengan ibu mertuanya, Ibu Indah. Wanita itu bersedekap dan menyindir, "Kau yang memulai semua ini, jadi kau yang harus menanggung akibatnya. Perempuan yang tidak bisa menjaga suami, mau menyalahkan siapa setelah kehilangan segalanya?" Rania menatap ibu mertuanya, matanya terasa panas, tetapi ia tidak menangis. Ia berkata pelan, "Saya pikir ini adalah pembebasan bagi kita semua. Ibu, jaga kesehatan. Saya permisi." Tanpa menunggu jawaban, Rania berbalik. Suara pintu yang tertutup dengan bunyi klik terdengar seperti titik akhir dari segalanya. Rumah baru Rania adalah sebuah apartemen studio sederhana di Kuningan. Ruangan itu terasa penuh hanya dengan sebuah tempat tidur, meja kecil, dan kulkas tua. Saat ia menyalakan saklar, lampu kuning menerangi cat dinding yang terkelupas. Rania berjanji pada dirinya sendiri, tidak apa-apa. Setidaknya ini adalah ruangku sendiri. Sebuah tempat yang sunyi tanpa pertengkaran dan tatapan merendahkan. Keesokan harinya, ia kembali mengenakan seragam kepala awak kabinnya. Rambutnya disanggul rapi, lipstik merah tipis menghiasi bibirnya, dan sepatunya mengkilap. Sambil menatap cermin, Rania menggigit bibirnya dan menyemangati dirinya sendiri. "Semangat, Rania Putri. Kau harus bertahan hidup." Di bandara, rekan-rekannya terkejut melihat Rania. Dewi menariknya ke sudut dan bertanya dengan cemas, "Rania, kamu benar-benar baik-baik saja?" Rania memaksakan senyum dan menjawab pelan, "Tenang saja Mbak, aku masih punya pekerjaan. Setidaknya di atas langit, aku merasa berharga." Penerbangan terus berlanjut. Para penumpang masih melihat kepala awak kabin yang ramah dengan senyum lembutnya. Namun, saat malam tiba dan ia kembali ke kamarnya yang kosong, Rania memeluk bantal dan bersandar di jendela. Gemerlap lampu kota di kejauhan tidak cukup untuk mengusir rasa sepi yang menggerogoti hatinya. Terkadang, ponselnya berdering dari nomor tak dikenal. Pesan ejekan dari Maya datang lagi. "Pasti kesepian sekali, ya. Salah sendiri tidak bisa menjaga suami. Aku dan Mas Baskara bersenang-senang setiap hari." Rania membaca pesan itu, bibirnya bergetar. Air mata menggenang, tetapi ia menggenggam erat ponselnya dan berbisik dalam kegelapan, "Aku tidak akan pernah lagi membiarkan kalian menginjak-injakku. Aku akan hidup, dan aku akan bertahan lebih kuat." Rasa sakit membuatnya lelah, tetapi pada saat yang sama, rasa sakit itu menjadi api yang membakar kekuatannya. Di langit esok hari, Rania Putri bukan lagi wanita yang patuh, melainkan seseorang yang belajar untuk bangkit kembali dari nol. Pagi itu, Bandara Internasional Soekarno-Hatta ramai oleh penumpang. Rania, dengan seragam biru tua dan sepatu rapi, tersenyum tipis. Namun, matanya menyimpan banyak cerita. Setelah kembali dari penerbangan panjang, hari ini ia kembali bertugas sebagai kepala awak kabin untuk penerbangan menuju Denpasar. Saat para penumpang naik satu persatu, Rania tertegun. Seorang pria jangkung dan berwibawa dengan setelan abu-abu rapi memasuki kelas bisnis. Wajahnya tidak asing. Dia adalah Adrian Tirtayasa, pimpinan utama Nusantara Group, penumpang yang pernah ia tolong dalam sebuah insiden kecil setahun yang lalu. Saat itu, dalam penerbangan internasional, Pak Adrian mengalami syok hipoglikemia mendadak. Ranialah yang dengan cepat memberikan pertolongan pertama, membawakan air gula, dan menenangkannya.
Adrian Tirtayasa menangkap tatapan Rania. Ia tersenyum lembut dan mengangguk. Anda kepala awak kabin yang waktu itu, bukan? Saya tidak menyangka akan bertemu lagi di sini. Rania menundukkan kepalanya. Dengan suara sopan namun hangat, ia berkata, "Selamat pagi, Bapak. Sungguh sebuah kebetulan. Senang bisa melayani Anda kembali." Selama penerbangan, Rania dengan cekatan memimpin awak kabinnya, menangani setiap situasi dengan bijaksana. Ketika seorang penumpang mengeluh karena makanannya terlambat, ia dengan lembut meminta maaf dan segera menanganinya. Ketika seorang anak menangis, ia mendekat dan mengambil mainan dari troli layanan untuk menenangkannya. Adrian Tirtayasa mengamati semua itu dalam diam. Tatapannya beberapa kali tertuju pada wajah tenang Rania. Saat pesawat mendarat, ia bangkit dari tempat duduknya dan mendekatinya. "Ibu Rania, jujur saja, saya sangat terkesan dengan profesionalisme dan kemampuan Anda dalam mengatasi krisis." Rania terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. "Terima kasih, Pak. Pekerjaan inilah satu-satunya yang membuat saya bertahan hingga sekarang." Adrian Tirtayasa mengangguk. Tatapannya mantap. "Saya ingin bertemu dengan Anda secara pribadi, bukan sebagai penumpang dan awak kabin. Saya sedang merencanakan proyek penting terkait sumber daya manusia di grup saya, dan saya rasa Anda adalah orang yang tepat." Rania terkejut. Tawaran itu seolah membuka pintu baru, tetapi juga menimbulkan banyak keraguan di hatinya. Setelah hening sejenak, ia menjawab pelan, "Akan saya pertimbangkan." "Terima kasih atas kepercayaan Anda, Pak." Adrian Tirtayasa tersenyum dan memberikan kartu nama dengan nama dan nomor kontaknya. "Saya tunggu jawabannya. Jangan lewatkan kesempatan ini." Setelah ia pergi, Rania berdiri terpaku di dalam kabin yang hampir kosong. Ia menggenggam erat kartu nama di tangannya. Jantungnya berdebar kencang, perasaan campur aduk antara semangat dan ketidakpastian melandanya. Apakah ini takdir untuk sebuah awal yang baru? Ia bertanya pada dirinya sendiri sambil menatap langit di luar jendela. Sinar matahari yang cerah menembus awan. Bahkan setelah pertemuan tak terduga dengan Adrian Tirtayasa, Rania tetap melanjutkan tugas penerbangannya seperti biasa. Namun, di darat, gelombang kecil mulai terjadi. Kabar bahwa ia telah bercerai dengan Baskara menyebar dengan cepat, dari tetangga apartemen lamanya hingga ke maskapai tempatnya bekerja. Di ruang istirahat awak kabin, beberapa rekan melirik ke arah Rania dan berbisik tanpa sungkan. "Katanya Mbak Rania diceraikan suaminya?" kata seorang pramugari muda dengan hati-hati. "Ya wajar saja, perempuan yang kerjanya terbang terus, bagaimana bisa menjaga rumah tangga?" jawab yang lain, dengan nada separuh menghakimi, separuh mengejek. Rania mendengar semuanya, tetapi ia tetap diam. Ia hanya merapikan dokumen penerbangan, wajahnya sedingin es. Hatinya sakit, tetapi ia tidak ingin menunjukkan kelemahan pada siapapun. Sementara itu, Maya tidak melewatkan kesempatan ini. Di sebuah pesta kecil di kalangan industri properti, Maya bergelayut di lengan Baskara dan berkata dengan senyum manis kepada orang-orang di sekitarnya, "Rania sudah habis. Sebentar lagi, saya yang akan menggantikan posisinya." Mas Baskara juga butuh wanita yang ada di sisinya, bukan yang selalu meninggalkan rumah, kan? Seorang teman Baskara tertawa keras. "Kalau begitu, harus kita beri selamat lebih awal, nih." Sebentar lagi Bu Maya jadi Nyonya Wijoyo. Baskara yang duduk di sebelahnya tidak membantah dan ikut mengangkat gelasnya. Tatapannya separuh mabuk, separuh bangga. Pemandangan itu kebetulan terlihat oleh Dewi, yang hadir di pesta bersama mitranya. Malam itu, Dewi mengirim pesan kepada Rania. "Rania, kuatkan hatimu. Maya menyombongkan diri ke semua orang bahwa dia akan segera merebut posisimu." Membaca pesan itu, Rania berhenti di tempatnya. Ia menggenggam erat ponselnya, menggigit bibirnya hingga nyaris berdarah. Pada saat itu, semua kesabaran, luka, dan amarahnya meluap bagai ombak besar. Ia berdiri di depan cermin di apartemen studionya, menatap penampilannya yang kurus. Namun, ada sesuatu yang berubah di matanya yang memerah. "Cukup sudah," katanya pelan. Suaranya pecah tetapi tegas.
Aku tidak akan membiarkan mereka menginjak-injakku lagi. Percikan api yang hampir padam di dalam hatinya kembali menyala. Rania Putri sadar bahwa inilah saatnya untuk bangkit. Bukan hanya untuk menjaga harga dirinya, tetapi untuk membuktikan kepada dunia bahwa ia bukanlah seorang pecundang. Di luar, malam kota masih riuh, tetapi di dalam ruangan kecil itu, sebuah tekad baru sedang tumbuh. Tekad yang suatu hari nanti akan menjadi kekuatan dahsyat yang akan membuat mereka yang pernah meremehkannya menundukkan kepala. Sore hari, hujan gerimis membasahi langit Jakarta. Sebuah kafe kecil di Jalan Sudirman terasa sunyi, hanya alunan musik lembut yang mengalun samar. Rania Putri duduk di dekat jendela, memutar pelan cangkir cappuccinonya sambil menatap kosong keluar. Pintu kafe terbuka, dan Adrian Tirtayasa masuk. Masih dengan setelan gelapnya, penampilannya penuh wibawa. Ia melihat sekeliling, menemukan Rania, lalu tersenyum dan mendekat. "Maaf, saya sedikit terlambat," katanya sambil menarik kursi dan duduk di seberang Rania. Rania mengangguk pelan, "Tidak apa-apa, Pak. Saya juga baru saja sampai." Tak lama, seorang pelayan membawakan espresso untuk Adrian. Ia memutar sedikit cangkirnya dan menatap lurus ke arah Rania. Suaranya rendah tetapi tegas. "Ibu Rania, saya telah memperhatikan Anda. Mulai dari profesionalisme Anda di penerbangan hingga cara Anda menghadapi kesulitan. Saya percaya, Anda pantas berada di posisi yang lebih tinggi." Rania terdiam sejenak. Bulu matanya bergetar halus. Ia tersenyum tipis, berusaha menjaga ketenangannya. "Pak, saya hanyalah seorang kepala awak kabin. Tugas saya melayani penumpang dan menjaga keselamatan di udara. Saya rasa, saya tidak cocok dengan lingkungan korporat." Adrian Tirtayasa mencondongkan tubuhnya ke depan. Tatapannya tajam tetapi tulus. "Tidak. Anda memiliki kualitas seorang pemimpin. Anda tahu cara mengelola orang, mengendalikan situasi tegang, dan menanganinya. Itulah kemampuan yang saya butuhkan untuk proyek baru di bidang SDM dan Humas Nusantara Group." Ruangan itu menjadi hening. Suara rintik hujan di luar jendela seolah menyatu dengan detak jantung Rania yang tidak menentu. Ia menunduk dan berbisik seolah pada dirinya sendiri, "Saya telah kehilangan terlalu banyak. Saya takut gagal lagi." Adrian menatapnya dan berkata dengan suara rendah dan jelas, "Hanya orang yang pernah jatuh yang tahu cara bangkit. Hanya orang yang pernah terluka yang tahu nilai sebuah kesuksesan. Ibu Rania, ini bukan sekadar pekerjaan. Ini adalah kesempatan untuk menulis ulang hidup Anda." Rania terdiam lama. Di benaknya, terlintas hari-hari saat ia dihina oleh Maya, diabaikan oleh Baskara, dan diejek oleh teman-teman suaminya. Semua ketidakadilan dan air mata itu seolah berbisik padanya untuk membuka lembaran baru. Ia mengangkat kepalanya. Matanya bersinar dengan tekad, dan suaranya mantap. "Baik. Akan saya coba." Adrian Tirtayasa tersenyum, matanya menunjukkan kepuasan. "Bagus. Saya tidak bisa menjanjikan jalan ini akan mudah, tetapi saya berjanji, jika Anda melakukan yang terbaik, suatu hari nanti orang-orang yang pernah menginjak-injak Anda akan menundukkan kepala." Rania mengangguk pelan. Di dalam hatinya, rasa takut dan semangat muncul bersamaan. Untuk pertama kalinya setelah kegelapan yang panjang, ia merasa benar-benar memegang kendali. Di luar, hujan telah reda, dan senja kemerahan mewarnai jalanan yang ramai. Rania menggenggam erat cangkir kopinya dan berbisik, perjalanan baru telah dimulai. Senin pagi, gedung kantor pusat Nusantara Group bersinar megah. Jendela-jendela kaca raksasanya memantulkan sinar matahari Jakarta, menciptakan suasana modern dan berwibawa. Rania Putri menarik napas dalam-dalam dan merapikan blazer kremnya, seragam baru sebagai staf manajerial grup. Hari ini adalah hari pertamanya menjejakkan kaki di lingkungan yang sama sekali asing. Begitu memasuki lobi, Rania merasakan tatapan menyelidik dari beberapa karyawan. Seorang karyawati muda berbisik kepada rekannya, katanya dia itu mantan pramugari, "Kok bisa jadi manajer di perusahaan kita?" "Pasti orang dalam," nyapa Adrian. Karyawan lain tersenyum penuh arti dan merendahkan suaranya. Rania mendengar semua itu dengan jelas, tetapi ia tetap tersenyum tipis dan melangkah maju.
Sepatu hak tingginya berketuk teratur di atas lantai marmer, seolah menjadi suara tekad yang tak akan goyah oleh gosip. Ruang rapat lantai 15. Pagi itu, Rania menghadiri rapat perencanaan SDM. Tugas pertamanya adalah mengajukan proposal untuk meningkatkan kemampuan komunikasi internasional tim humas. Awalnya, para manajer senior mengerutkan kening dengan sikap skeptis. Seorang kepala departemen yang lebih tua berkata terus terang, "Ibu Rania, pengalaman Anda kan terbatas di industri penerbangan. Kami bekerja dengan mitra-mitra besar. Etiket pelayanan penerbangan tidak bisa begitu saja diterapkan dalam manajemen grup." Ruang rapat seketika hening. Banyak mata tertuju pada Rania, seolah menunggu untuk melihat bagaimana ia akan panik. Rania menarik napas dalam-dalam dan melangkah ke depan podium. Suaranya jelas dan mantap. "Setiap bulan, saya menangani ribuan penumpang internasional. Di antara mereka, tidak sedikit pejabat, pengusaha, dan tokoh terkenal. Kemampuan bahasa asing dan penanganan situasi bukanlah sekadar etiket, melainkan masalah kelangsungan sebuah merek. Jika Nusantara Group ingin berekspansi secara internasional, ini bukanlah detail sampingan, melainkan syarat mutlak." Setelah hening sejenak, beberapa orang mengangguk dan mulai berbisik-bisik. Adrian Tirtayasa, yang duduk di kursi utama, mendengarkan dengan saksama. Ia sedikit mengangkat alisnya, matanya menunjukkan kepuasan. Setelah rapat selesai, ia mendekati Rania dan berkata pelan, "Cara presentasi Anda sangat bagus. Lugas tetapi logis. Itulah yang saya inginkan dari seorang manajer." Rania menunduk dan menjawab singkat, "Saya hanya berbicara berdasarkan pengalaman. Terima kasih atas kepercayaan Bapak." Sore harinya, saat rombongan karyawan asing datang berkunjung, sebuah insiden tak terduga terjadi. Penerjemah menyampaikan makna yang salah, membuat salah satu dari mereka menunjukkan raut tidak senang. Suasana seketika menjadi kaku. Semua orang gelisah. Rania melangkah maju. Ia tersenyum dan menjelaskan kembali dengan bahasa Inggris yang fasih, sambil memberikan contoh yang jelas untuk memperjelas masalah. Hanya dalam beberapa menit, suasana kembali cair, dan para tamu tertawa. Para karyawan di sekitarnya terkejut. Seorang karyawati muda berbisik, "Aku tidak menyangka dia sehebat itu. Kukira dia hanya bisa melayani penumpang." Rania mendengar itu, tetapi kali ini hatinya tidak sakit. Ia tahu, kompetensi adalah jawaban yang paling kuat. Saat jam kerja berakhir, Rania duduk sendirian di kantor barunya. Di luar, senja kemerahan turun di atas kota. Ia menatap tangannya dan berbisik, langkah pertama tidak gagal. Rasa bangga dan keyakinan mulai tumbuh di dalam hatinya. Badai apapun yang akan datang, Rania Putri sudah siap. Pada minggu pertama di Nusantara Group, Rania perlahan terbiasa dengan jadwal kerja yang padat. Namun, di balik senyum ramahnya, ia merasakan tatapan-tatapan yang sama sekali tidak bersahabat. Pagi hari di kafetaria kantor, dua karyawati muda berbisik begitu Rania lewat. "Dia memang cantik, sih, tapi katanya tidak punya pengalaman manajerial sama sekali." "Iya." Dengar-dengar Pak Adrian yang membawanya langsung. Pasti lebih karena penampilan daripada kemampuan. Mereka tidak tahu bahwa Rania mendengar semua itu. Hatinya perih, tetapi ia tetap mempertahankan senyum tenang dan berjalan lurus. Sore itu, dalam sebuah rapat, Adrian Tirtayasa mengumumkan proyek kerja sama internasional senilai ratusan miliar rupiah. Ini adalah acara penting yang melibatkan banyak grup dari luar negeri. Ia memandang sekilas ke seluruh ruangan, lalu mengunci tatapannya pada Rania. "Ibu Rania, saya percayakan tanggung jawab perencanaan acara ini kepada Anda." Suaranya tegas. Ruang rapat menjadi riuh. Seorang kepala departemen parubaya mengerutkan kening dan menentang, "Pak, proyek ini terlalu besar. Bagaimana bisa diserahkan kepada orang baru yang tidak punya pengalaman di bidang ini?" Adrian menjawab dengan tenang, "Justru karena tidak punya pengalaman, saya ingin melihat sejauh mana kemampuannya. Nusantara Group tidak takut memberikan kesempatan, selama ada hasil." Rania terkejut sesaat, jantungnya berdebar, tetapi ia segera menguasai diri. Ia bangkit dari tempat duduknya dan menunduk ringan. "Saya terima tugas ini. Saya tidak akan mengecewakan Bapak." Selama beberapa hari berikutnya,
Rania hampir tinggal di kantor. Mejanya penuh dengan dokumen, telepon berdering tanpa henti, dan email membanjir. Ia harus menghubungi mitra luar negeri, mencari vendor, merevisi skenario acara, dan menyusun rencana promosi. Setiap malam, setelah semua rekan kerjanya pulang, lampu di kantornya masih menyala. Terkadang, Dewi menelepon dengan suara cemas. "Rania, kamu bisa pingsan kalau begitu terus, jaga kesehatanmu." "Aku harus berhasil, Mbak. Ini bukan sekadar pekerjaan, ini kesempatanku untuk bangkit lagi," jawab Rania. Suaranya lelah, tetapi matanya bersinar dengan tekad. Gosip di kantor semakin kencang. Beberapa orang berbisik bahwa Rania sengaja memaksakan diri untuk mencari muka pada pimpinan. Setiap bisikan menusuknya seperti jarum. Namun, alih-alih hancur, ia menjadikannya sebagai motivasi. Larut malam, duduk di depan layar laptop, ia teringat momen saat dihina di pesta bersama Baskara dan Maya. Kata-kata kejam hanya pajangan terngiang di telinganya. Rania mengepalkan tangannya dan berjanji, "Aku akan menunjukkan bahwa aku bukanlah bayangan yang berdiri di samping seseorang. Aku akan berdiri sendiri dengan kemampuanku." Di luar jendela, pemandangan malam kota berkilauan. Di dalam kantor kecil itu, cahaya monitor menerangi wajahnya yang penuh tekad. Perang baru telah dimulai, dan kali ini, Rania Putri bertekad untuk tidak pernah kalah. Suatu sore, di sebuah kantor properti mewah di Jakarta, Baskara Wijoyo bersandar di kursinya, mengerutkan kening sambil menatap laporan di atas mejanya. Proyek pengembangan kota baru, yang telah ia perjuangkan selama berbulan-bulan sangat membutuhkan suntikan dana dari Nusantara Group. Namun, ketika mendengar laporan dari stafnya, Baskara membeku di tempatnya. "Apa? Penanggung jawab SDM dan Humas Nusantara Group itu Rania Putri?" Staf itu mengangguk dengan cemas. "Iya, Pak. Saya dengar langsung dari pihak mitra. Katanya dia sangat dipercaya oleh Pak Adrian dan banyak menangani pekerjaan penting." Baskara mengepalkan tangannya. Matanya menunjukkan kecemasan. Wanita yang pernah ia remehkan dan usir dari rumah kini menjadi orang penting di grup yang harus ia ajak bekerja sama. Tepat pada saat itu, pintu terbuka dengan kasar. Maya Lestari masuk, memamerkan lekuk tubuhnya dengan gaun ketat. Wajahnya dipoles lipstik merah, tetapi matanya berkilat karena cemburu. "Mas Baskara, apa berita ini benar?" tanya Maya dengan tajam. Beraninya perempuan itu naik sampai ke posisi itu? Baskara menghela napas dan mengetuk-ngetuk meja dengan jarinya. "Aku juga tidak percaya. Tapi kalau ini benar, proyekku bisa terancam. Pak Adrian itu orang yang tegas. Kalau Rania ada di sana, tidak akan mudah meyakinkannya." Maya mencibir dan duduk di sebelah Baskara. Suaranya penuh dengan nada meremehkan. "Apa yang kau khawatirkan? Dia itu hanya pajangan yang didudukan di sana. Biar aku cari cara untuk menjatuhkannya di depan Pak Adrian." Beberapa hari kemudian, rapat strategi diadakan di kantor pusat Nusantara Group. Maya, yang mewakili perusahaan properti Baskara, tampil dengan pakaian kantor yang rapi. Melihat Rania masuk dengan sikap percaya diri, Maya sempat menggenggam erat tas tangannya, tetapi ia segera mengembalikan senyum palsunya. Di tengah presentasi, Maya sengaja memotong dan berkata dengan suara riang, "Kudengar manajer ini baru saja diangkat, ya? Dari kepala awak kabin langsung ke sini, sungguh luar biasa. Saya tidak yakin apakah Mbak Rania punya pengalaman yang cukup untuk menangani proyek sebesar ini." Ruang rapat seketika riuh. Banyak mata tertuju pada Rania, menunggu reaksinya. Rania mengangkat kepalanya. Tatapannya bersinar dingin, dan suaranya jernih. Pengalaman tidak hanya diukur dari berapa lama seseorang duduk di kantor, tetapi dibuktikan dengan hasil. Dan saya yakin, dalam proyek ini, saya akan membuktikan kepada semua orang bahwa pilihan Pak Adrian adalah benar. Suasana menjadi tenang. Adrian Tirtayasa, yang duduk di kursi utama, mengangguk pelan. Matanya penuh kepercayaan. Ia berkata singkat, "Saya menghargai sikap tegas Ibu Rania. Mari kita lanjutkan." Maya terdiam sesaat, menelan amarahnya. Rencananya untuk menjatuhkan Rania di hari pertama rapat gagal total. Setelah rapat selesai, saat Rania keluar ke koridor,
Maya sengaja menghalangi jalannya dan mencibir, "Kau pikir kau bisa bertahan lama dengan mengandalkan Pak Adrian? Akan aku tarik kau turun dari posisi itu, bagaimanapun caranya." Rania menatap lurus mata Maya. Suaranya rendah tetapi setajam pisau. "Maya, aku bukan lagi perempuan yang bisa kau injak-injak dengan mudah. Ingat itu." Maya terdiam sejenak, lalu berbalik dan pergi. Sepatu hak tingginya mengetuk lantai dengan keras seolah melampiaskan amarahnya. Di dalam hati Rania, luka lama kembali terasa, tetapi kali ini disertai dengan rasa bangga. Ia tahu jalan di depannya akan sulit, tetapi ia siap menghadapinya. Malam di Jakarta bersinar dengan gemerlap lampu. Sebuah hotel bintang 5 di pusat kota ramai oleh sedan-sedan mewah yang mengantar para pebisnis. Pesta kerjasama internasional yang diadakan oleh Nusantara Group menjadi acara terbesar kuartal ini, dihadiri oleh tokoh-tokoh penting dari industri keuangan, properti, dan media. Rania Putri turun dari mobil khusus grup. Dengan gaun malam berwarna zamrud, rambut disanggul elegan, dan riasan wajah yang sederhana namun menawan, ia memancarkan aura anggun yang jauh dari citra rapuhnya di masa lalu. Saat Rania memasuki ruang pesta, banyak mata mengikutinya. Di tengah kerumunan, Baskara Wijoyo tanpa sadar berhenti. Gelas anggur di tangannya tertahan di udara, matanya menunjukkan campuran rasa kaget dan kebingungan. Di sebelahnya, Maya Lestari menggenggam erat tas tangannya, wajahnya memerah karena cemburu. "Tidak mungkin," gumam Maya, bibirnya bergetar. Bagaimana dia bisa berubah sejauh ini? Tepat pada saat itu, Adrian Tirtayasa mendekat. Sikapnya tenang namun berwibawa. Ia mengangguk ringan kepada para tamu, lalu berdiri di samping Rania. Suaranya yang rendah dan kuat menggema melalui mikrofon di ruang pesta. "Bapak dan Ibu sekalian, mohon perhatiannya sejenak. Saya perkenalkan, penanggung jawab baru bidang SDM dan Humas Nusantara Group, Ibu Rania Putri. Beliau adalah tokoh kunci dalam proyek kerjasama ini." Tepuk tangan membahana dari para hadirin. Lampu sorot menyorot Rania. Untuk pertama kalinya, ia berdiri dengan kepala tegak di hadapan ratusan pasang mata. Senyum percaya diri tersungging di bibirnya. Dari kejauhan, Baskara menggenggam erat gelas anggurnya. Wajahnya mengeras. Ia tidak bisa percaya bahwa mantan istrinya, yang pernah ia hina dan usir dengan tangan kosong, kini berdiri dengan gagah di samping Adrian Tirtayasa, salah satu pengusaha paling berpengaruh di Indonesia. Maya berusaha menekan rasa cemburunya dan berbisik di telinga Baskara, "Lihat saja, dia itu hanya parasit yang menempel pada Pak Adrian. Jangan tertipu dengan penampilan luarnya yang glamor." Tetapi Baskara tidak menjawab. Tatapannya tertuju pada Rania, dipenuhi campuran penyesalan dan amarah. Selama pesta, Rania bersama Adrian Tirtayasa menyapa rombongan mitra dari luar negeri. Saat ia berbicara dengan bahasa Inggris yang fasih dan menunjukkan sikap sopan namun tegas, banyak yang terkesan. Seorang tamu asing memuji, beliau benar-benar pantas mewakili Nusantara Group. Adrian Tirtayasa tersenyum dan melirik Rania. "Sudah saya katakan, dia lebih dari sekadar penampilannya." Rania mendengar itu. Matanya sedikit bergetar, tetapi ia tetap tenang dan melanjutkan perannya. Dari kejauhan, sahabatnya, Dewi, mengamati pesta dengan diam. Melihat sahabatnya bersinar, ia tersenyum bangga. Pesta berakhir dalam gemerlap cahaya. Namun, bagi Rania Putri, malam itu adalah hari pertama di mana ia berdiri tegak di hadapan mantan suaminya, tanpa air mata dan tanpa penghinaan. Sebuah kalimat bergema di dalam hatinya. "Masa lalu mungkin telah menguburku, tetapi masa kini dan masa depan akan menjadi milikku." Setelah pesta, penampilan Rania Putri di sisi Adrian Tirtayasa menjadi topik hangat di kalangan pebisnis. Penampilannya yang bersinar dan sikapnya yang tegas mengundang kekaguman banyak orang, tetapi juga menimbulkan iri hati pada beberapa pihak. Di antara mereka, Maya Lestari adalah yang paling tidak tahan. Seminggu kemudian, di sebuah kafe langganan, Maya duduk berhadapan dengan seorang wartawan hiburan. Ia berkata dengan suara pelan namun penuh makna, "Saya juga hanya dengar-dengar saja, sih, tapi bagaimana mungkin seorang mantan pramugari bisa langsung naik ke posisi manajerial di perusahaan besar? Pasti ada latar belakang khusus, kan?"
Wartawan itu menyipitkan matanya. Maksud Anda? Maya mengangkat sudut bibirnya, berpura-pura hati-hati. Saya tidak enak mengatakannya langsung. Coba saja Anda tulis beberapa baris, nanti kita lihat bagaimana reaksi publik. Berita panas seperti ini kan cepat menyebar. 2 hari kemudian, gosip jahat bahwa Rania mendapatkan promosi kilat karena hubungan khusus dengan pimpinan menyebar di seluruh grup. Bahkan beberapa orang menambahkan bahwa ia menggunakan penampilannya untuk naik jabatan. Saat makan siang, beberapa karyawan berkumpul dan berbisik-bisik. Dengar-dengar, Mbak Rania itu tidak punya pengalaman manajerial. Katanya cuma karena didorong Pak Adrian. Iya. Bagaimana bisa pramugari langsung jadi eksekutif? Mustahil kalau tidak ada apa-apa. Rania kebetulan lewat di dekat mereka dan mendengar semua itu. Hatinya terasa sesak, tetapi ia tetap mempertahankan raut wajah tenang. Ia terus berjalan, suara sepatu hak tingginya menggema di lantai, seolah mencoba menutupi tusukan-tusukan tak kasat mata. Malam itu, duduk sendirian di kantor yang kosong, Rania menatap pemandangan malam kota di luar jendela. Hatinya terasa berat. Ia berbisik, "Aku sudah berusaha sekuat tenaga, tapi orang-orang masih tidak percaya. Tapi aku tidak akan mundur." Ponselnya berdering. Suara cemas Dewi terdengar. "Rania, kamu baik-baik saja? Aku dengar gosip itu. Pasti ada yang sengaja ingin menjatuhkanmu." "Mbak, aku yakin ini ulah Maya. Tapi jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkannya menang," jawab Rania dengan tegas. Malam itu, Rania mulai meninjau semua catatan kerjanya sejak bergabung dengan grup. Email, notulen rapat, rencana detail, semuanya tersimpan dengan rapi. Ia juga diam-diam meminta catatan log sistem dari Departemen IT, bersiap untuk membuktikan bahwa setiap keputusannya transparan. Keesokan harinya, dalam rapat manajemen, ketika seseorang menyinggung gosip itu secara tersirat, Rania bangkit dari tempat duduknya. Suaranya jelas dan mantap. "Saya ingin menegaskan bahwa semua pencapaian saya adalah hasil dari kerja keras dan kompetensi saya. Jika ada yang meragukannya, saya siap membuka semua data kerja, laporan, dan email saya untuk dibuktikan." Ruang rapat menjadi sunyi. Beberapa orang tampak malu dan saling berpandangan. Adrian Tirtayasa, yang duduk di kursi utama, memiliki tatapan tajam namun penuh kepercayaan. Ia mengangguk pelan. "Saya sepenuhnya mempercayai kemampuan Ibu Rania. Kita bekerja dengan hasil, bukan dengan gosip." Mendengar itu, Rania menunduk ringan. Matanya memancarkan kekuatan. Tekad membara di dalam hatinya. "Kau ingin menjatuhkanku, Maya? Lihat saja nanti. Lihat bagaimana aku membalikkan permainan ini." Di luar, angin mulai berhembus di langit Jakarta. Di dalam hati Rania Putri, badai yang tenang juga sedang terjadi. Dan badai ini tidak hanya akan meniup habis gosip tak berdasar, tetapi juga akan melesat lurus ke arah mereka yang pernah menginjak-injaknya. Sore hari, lobi gedung Nusantara Group sepi. Sinar matahari senja masuk melalui jendela kaca raksasa, mewarnai lantai marmer dengan cahaya keemasan yang dingin. Rania Putri berjalan keluar dengan langkah mantap. Suara sepatu hak tingginya menggema di lobi. Di tangannya hanya ada sebuah map tipis, tetapi matanya bersinar dengan tekad. Di sudut lobi, Maya Lestari berdiri menunggu. Dengan pakaian kantor yang ketat, satu tangan di pinggang, ia tersenyum menantang. "Wah, Mbak Rania, kudengar Anda bekerja keras tanpa pelindung. Sayang sekali, orang-orang sudah tahu kebenarannya. Mau bagaimana lagi?" sindir Maya. Rania menghentikan langkahnya dan menarik napas dalam-dalam. Ia mendekat, menatap lurus mata Maya, dan berkata dengan suara rendah namun setajam pisau, "Jangan pikir aku diam karena aku takut. Aku hanya tidak ingin mengotori tanganku karenamu. Tapi jika kau terus menyebarkan omong kosong, aku tidak akan ragu untuk menyeretmu ke dalam masalah." Senyum di bibir Maya memudar, lalu dengan paksa muncul kembali. Ia membantah, "Sekarang kau mengancam siapa? Kau pikir kau bisa melawanku sendirian? Di belakangku ada Mas Baskara, sedangkan kau, selain wajah yang dipoles riasan, apa yang kau punya?" Rania menggenggam erat mapnya. Suaranya mantap.
Aku tidak butuh siapa-siapa. Aku punya pekerjaanku, kemampuanku, dan diriku sendiri. Kau, selain menempel pada suami orang lain, apa yang tersisa? Suasana dipenuhi ketegangan yang siap meledak. Maya melotot, bibirnya gemetar karena marah, tetapi ia tidak bisa membalas. Tidak jauh dari sana, Adrian Tirtayasa berdiri dalam diam. Ia baru saja selesai rapat dengan seorang mitra dan kebetulan menyaksikan seluruh percakapan itu. Tangannya di dalam saku celana diam-diam mengepal. Matanya menunjukkan campuran rasa kaget dan kekaguman. Ia berpikir dalam hati, wanita ini bukan lagi Rania Putri yang dulu, dia sudah tahu cara untuk bangkit dan melawan, itulah alasanku mempercayainya. Maya berbalik dengan kesal. Suara sepatu hak tingginya yang berisik seolah meluapkan amarahnya. Rania tetap berdiri di tempatnya. Dadanya naik turun dengan cepat, tetapi tatapannya anehnya tenang. Ia tahu, momen ini adalah penanda bahwa ia telah benar-benar tumbuh, dari wanita yang patuh menjadi seseorang yang tahu cara melindungi dirinya sendiri. Adrian Tirtayasa mendekat. Suaranya rendah tetapi tegas. Tindakan tadi sangat bagus. Di dunia bisnis, tahu cara menghadapi dan melawan adalah langkah pertama agar tidak tertindas. Rania menunduk ringan dan menjawab singkat. Terima kasih, Pak. Saya hanya tidak ingin ada lagi yang berpikir bahwa saya adalah bayangan seseorang. Adrian menatapnya. Matanya menunjukkan pemikiran yang dalam dan kepercayaan. Di dalam hatinya, rasa hormatnya pada Rania tumbuh setiap hari. Di luar, hari mulai gelap. Tetapi di dalam hati Rania Putri, api baru sedang berkobar. Api kepercayaan diri, kekuatan, dan kesiapan untuk menghadapi semua badai yang akan datang. Senin pagi, suasana di Nusantara Group dipenuhi ketegangan. Perhatian seluruh grup tertuju pada acara kerja sama internasional senilai ratusan miliar rupiah yang dipimpin oleh Rania Putri. Jika berhasil, ini bukan hanya akan menjadi lonjakan besar bagi grup, tetapi juga akan menjadi bukti nyata kemampuannya. Di ruang rapat besar, para eksekutif senior memenuhi kursi. Beberapa dari mereka masih berbisik dengan tatapan skeptis. Apa dia benar-benar bisa melakukannya? Belakangan ini gosipnya juga tidak bagus. Kalau acaranya gagal, semua akan terbukti. Rania mendengar itu, tetapi ia tetap tersenyum tenang. Map tebal di tangannya adalah hasil kerja kerasnya selama berbulan-bulan, seringkali hingga larut malam. Hari acara tiba. Aula konvensi Hotel Internasional di Jakarta bersinar dengan cahaya gemerlap. Ratusan tamu dari grup luar negeri hadir, suasananya mewah tetapi penuh tekanan. Di awal acara, sebuah insiden kecil terjadi. Sistem terjemahan simultan bermasalah, membuat beberapa tamu asing mengerutkan kening. Tatapan panik saling beradu, tetapi Rania dengan cepat naik ke atas panggung, tersenyum, dan memegang mikrofon. Dengan bahasa Inggris yang fasih, ia berkata, "Mohon maaf, terjadi sedikit masalah teknis. Selama sistem diperbaiki, agar diskusi tidak terhenti, saya akan menerjemahkan secara langsung, mohon pengertiannya." Suaranya tegas dan jelas, matanya penuh percaya diri. Aula menjadi tenang. Begitu pembicara asing selesai berbicara, Rania dengan cepat dan cerdas menerjemahkannya. Suasana yang tegang kembali normal, bahkan banyak tamu mengangguk kagum. Adrian Tirtayasa, yang duduk di barisan depan, mengangguk pelan dengan puas. Beberapa eksekutif yang sebelumnya meragukannya kini menatapnya dengan tatapan hormat. Upacara penandatanganan kontrak berlangsung, para mitra saling berjabat tangan. Angka ratusan miliar rupiah secara resmi diumumkan di layar besar. Tepuk tangan meriah memenuhi aula. Seorang tamu asing berjabat tangan dengan Rania dan tersenyum. Anda sangat profesional. Saya baru pertama kali melihat manajer muda yang begitu piawai menangani situasi. Rania menunduk ringan. Wajahnya berseri-seri, matanya berkaca-kaca karena haru. Ini bukan hanya keberhasilan kerja, tetapi juga kemenangan telak atas semua tuduhan dan gosip. Dari kejauhan, Baskara dan Maya juga hadir sebagai mitra properti. Baskara menatap panggung, tatapannya menjadi gelap. Ia tidak bisa percaya bahwa wanita yang pernah ia remehkan kini berada di posisi setinggi ini. Maya menggertakkan giginya, tangannya yang memegang gelas anggur menegang.
Semua gosip yang ia sebarkan seolah lenyap seketika. Ia bergumam, bagaimana bisa perempuan itu membalikkan keadaan secepat ini? Adrian Tirtayasa naik ke atas panggung dan berjabat tangan dengan Rania di hadapan semua tamu. Suaranya yang rendah dan kuat menggema, keberhasilan hari ini adalah bukti dari kerja keras tanpa henti Ibu Rania Putri. Saya bangga telah memberikan kesempatan kepada orang yang tepat. Sekali lagi, tepuk tangan meriah membahana di dalam aula. Rania mengangkat kepalanya, matanya bersinar seperti permata. Untuk pertama kalinya, ia merasa telah sepenuhnya bebas dari bayang-bayang masa lalu. Dan ia tahu, ini barulah permulaan. Sebuah berita mengejutkan menyebar cepat di industri properti. Proyek besar yang sedang dikerjakan oleh perusahaan Baskara Wijoyo tiba-tiba ditarik dananya. Investor utamanya tidak lain adalah Nusantara Group, yang menyatakan penghentian kerjasama setelah menemukan banyak penyelewengan dalam proses proyek. Di kantornya, Baskara melemparkan tumpukan dokumen ke atas meja dan menggeram, bagaimana bisa sampai begini? Siapa yang membuat Nusantara Group seenaknya berbalik melawan kita? Seorang staf menjawab dengan cemas, Pak, pihak grup mengatakan mereka punya bukti kuat adanya penggelembungan biaya dan dokumen yang tidak transparan. Mereka tidak mau terlibat lebih jauh. Baskara menjambak rambutnya. Wajahnya pucat pasi. Semua yang telah ia bangun selama bertahun-tahun berada di ambang kehancuran. Dalam kebingungannya, Baskara teringat satu nama, Rania Putri. Sore itu, Rania sedang dalam perjalanan pulang dari kantor pusat Nusantara Group. Begitu keluar dari pintu, ia berhadapan dengan Baskara yang menunggunya dengan wajah kuyu dan pakaian kusut. Ia berlari mendekat dan berkata dengan panik, Rania, tolong, bicaralah pada Pak Adrian untukku. Kalau grup menarik investasinya, perusahaanku akan hancur. Rania berhenti di tempatnya. Tatapannya sedingin es. Malam-malam saat ia menangis sendirian, kata-kata kejam yang pernah dilontarkan Baskara, dan sikapnya yang meninggalkannya dalam penghinaan demi berjalan bersama Maya, semua itu melintas di benaknya. Ia menghela napas, lalu berkata dengan suara pelan namun tajam, Mas Baskara, yang memilih pengkhianatan itu adalah kamu, sekarang, tanggung sendiri akibatnya. Aku bukan lagi perempuan yang bisa kau injak-injak sesuka hatimu. Baskara berdiri terpaku. Bibirnya bergetar. Rania, aku salah. Tapi kita pernah menjadi suami istri. Bagaimana bisa kau mengabaikanku seperti ini? Rania mengangkat kepalanya. Matanya bersinar dengan kebanggaan. Saat kau menggandeng tangan Maya di depan mataku, saat kau membiarkan ibumu menghinaku, saat itu kau sudah mengabaikanku. Sekarang giliranku untuk berdiri diam dan melihatmu hancur. Udara di lobi seolah membeku. Baskara menunduk, mengepalkan tangannya. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa ia telah kehilangan segalanya. Bukan hanya uang, tetapi juga kekuasaan dan wanita yang pernah ada di sisinya. Rania berbalik dengan tegas. Suara sepatu hak tingginya yang mengetuk lantai marmer terdengar jelas, menjauhi pengkhianat yang sedang runtuh di belakangnya. Dari kejauhan, Adrian Tirtayasa mengamati semuanya dalam diam. Ia tidak ikut campur, hanya mengangguk pelan. Di matanya, Rania Putri bukan lagi wanita yang rapuh, melainkan seorang pejuang sejati yang berani menghadapi masa lalunya dan melangkah kuat menuju masa depan. Di luar, hujan tiba-tiba turun deras, seolah menjadi penghakiman takdir yang membersihkan semua kebohongan. Dan di tengah hujan itu, sosok Rania yang berjalan dengan kepala tegak membuktikan kebangkitan seorang wanita yang pernah dikhianati. Setelah kejatuhan Baskara, kehidupan Rania perlahan menemukan kestabilan. Ia masih fokus pada pekerjaannya di Nusantara Group. Namun, berbeda dari sebelumnya, kini ada seseorang yang diam-diam menjaganya, Adrian Tirtayasa. Dalam rapat-rapat penting, ia seringkali membiarkan Rania memimpin presentasi sepenuhnya. Namun, saat Rania menghadapi kesulitan, ia akan memberikan penjelasan tambahan pada waktu yang tepat, melindungi posisinya dari tatapan ragu. Suatu kali, ketika seorang mitra luar negeri tiba-tiba mengubah syarat kontrak, Rania panik mencari solusi. Adrian mencondongkan tubuhnya dan berkata dengan suara tenang, Ibu Rania, coba jelaskan dengan membandingkan keuntungan jangka panjang. Mereka ingin keuntungan di depan mata,
Tapi kita harus menunjukkan keuntungan 10 tahun dari sekarang. Rania mengangkat kepala, menatap matanya, lalu mengangguk dan kembali percaya diri. Akhirnya, kesepakatan itu berhasil ditutup. Setelah rapat, saat ia berdiri di koridor sambil menghela napas lega, Adrian mendekat dan tersenyum. "Sudah saya bilang, Anda pasti bisa." Rania menatapnya, bibirnya sedikit bergetar. Ia hanya menjawab singkat, "Terima kasih." Di luar pekerjaan, Adrian juga diam-diam memperhatikan Rania. Saat ia bekerja lembur hingga larut malam, ia akan muncul dengan sekotak makanan hangat. "Makanlah sambil bekerja. Bagaimana jika kau pingsan karena terus bekerja?" Rania terkejut. Matanya terasa basah, dan meskipun canggung sejenak, ia duduk dan perlahan makan. Setelah sekian banyak hari yang pahit, untuk pertama kalinya ia merasakan kehangatan menyebar di hatinya. Suatu malam, Dewi datang berkunjung ke apartemen studio Rania. Melihat wajah sahabatnya yang sibuk tetapi tidak lagi kurus, ia tersenyum. "Rania, kamu sadar tidak? Kamu bukan lagi wanita yang mengurung diri." "Aku masih takut, Mbak." Rania mengaku, takut dikhianati lagi. Dewi menggenggam tangan sahabatnya dan berkata dengan tulus, "Kau tidak bisa menutup hatimu selamanya. Orang seperti Pak Adrian, sepertinya beliau tulus menyayangimu. Kau berhak bahagia lagi." Rania terdiam. Jantungnya berdebar pelan. Ia teringat tatapan hangat Adrian, momen-momen saat ia selalu muncul di saat yang paling ia butuhkan. Sebuah pemikiran baru mulai tumbuh. Mungkin aku harus memberikan kesempatan pada diriku sendiri. Malam itu, berdiri di dekat jendela apartemennya, menatap gemerlap lampu kota, Rania menyandarkan dahinya di kaca. Hatinya yang lama tertutup rapat perlahan mulai terbuka. Untuk pertama kalinya, ia tersenyum memikirkan pria lain. "Aku juga berhak bahagia lagi," bisik Rania pelan. Angin malam yang sejuk berhembus seolah memberikan restu. Jalan di depannya mungkin masih terjal, tetapi hati Rania Putri mulai siap untuk menerima cinta kembali. Setahun telah berlalu. Jakarta masih gemerlap, tetapi kehidupan Rania Putri telah berubah total. Dari seorang kepala awak kabin yang menelan segala penghinaan, ia kini telah menjadi Direktur SDM dan Humas di Nusantara Group. Pada acara peluncuran proyek internasional Group, aula konvensi raksasa bersinar terang, dipenuhi ratusan pengusaha, wartawan, dan tamu kehormatan. Di luar, kembang api meledak, dan layar besar menampilkan tulisan Nusantara Group menjangkau dunia. Di tengah sorotan lampu, Rania Putri muncul dengan gaun malam putih bersih yang memukau. Di sampingnya, Adrian Tirtayasa yang berwibawa dan gagah menggenggam erat tangannya saat mereka naik ke atas panggung. Penampilan keduanya membuat aula menjadi riuh, dan kilatan kamera tak henti-hentinya menyala. Di sudut ruangan, Baskara dan Maya juga duduk di sana. Penampilan angkuh mereka di masa lalu telah lenyap. Perusahaan Baskara terlilit utang karena krisis yang beruntun, dan para mitra telah meninggalkannya. Maya yang lelah seringkali menyalahkannya, dan hubungan mereka retak. Mereka menatap panggung dengan tatapan pahit dan tak berdaya. "Rania," gumam Baskara dengan suara serak. "Aku benar-benar telah kehilanganmu." Maya menggigit bibirnya. Matanya penuh dengan kecemasan dan kelelahan. Sindiran dan siasatnya di masa lalu kini tak berarti apa-apa. Di tengah tepuk tangan meriah, Adrian Tirtayasa menggenggam tangan Rania dan berkata pelan, "Hari ini, kau benar-benar menang." Rania tersenyum. Matanya bersinar dengan kebanggaan. Ia melangkah ke depan mikrofon dan berkata dengan suara yang jernih, hangat, dan penuh perasaan. "Setahun yang lalu, saya pikir saya telah kehilangan segalanya. Namun, justru pengkhianatan itulah yang mengajarkan saya untuk kembali mencintai diri sendiri, untuk berdiri tegar, dan berjalan dengan gagah. Hari ini, saya ingin berterima kasih pada pengkhianatan itu. Karena berkatnya, saya mendapatkan kesempatan untuk tumbuh." Aula hening sejenak, lalu tepuk tangan yang lebih meriah membahana. Banyak yang mengangguk. Mereka terharu bukan hanya karena ceritanya, tetapi karena kekuatan dan kebanggaan seorang wanita yang bangkit dari abu. Di barisan belakang, Dewi menyeka sudut matanya dan berbisik, "Rania, kau pantas mendapatkan semua ini." Adrian Tirtayasa menoleh ke arah Rania. Matanya penuh dengan kebanggaan dan kasih sayang.
Ia menggenggam lembut tangannya, seolah memberikan janji dalam diam. Malam itu, di bawah langit Jakarta yang dihiasi kembang api yang indah, Rania Putri mengangkat kepalanya dan tersenyum cerah. Masa lalu yang penuh air mata telah berakhir, di hadapannya, terbentang jalan baru sebagai seorang wanita yang bebas, kuat, dan tahu cara menghargai dirinya sendiri. Dan pada saat itu, ia membisikkan kata-kata yang telah lama ia pendam di dalam hatinya, "Aku siap."